Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakuni, tidak ada, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakkina, meninggalkan, hatta, sehingga, ta'tiyahum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti nyata. Rasulun, seorang rasul, minallahi, dari Allah, yatlu, dia membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharatan, yang suci. Fiha, di dalamnya, kutubun, kitab-kitab, qayyimatun, yang lurus. Wa ma tafarraqa, dan tidak berpecah belah, alladzina, orang-orang yang utu, diberi, alkitab, illa, kecuali, min ba'di, dari sesudah, ma ja'athum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti nyata. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah, illa, kecuali, liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, lahuddina, ketaatan kepadanya, hunafa'a, dengan lurus, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan solat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika, dan demikian itu, dinul qayyimati, agama yang lurus. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari, dalam neraka, jahannam, jahanam, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Ulaika hum, mereka itu, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal solih, ulaika hum, mereka itu, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jayauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Radiyallahu, Allah ridha, anhum, terhadap mereka, waradu, dan mereka ridha, anhu, kepadanya. Dalika, demikian itu, liman, bagi orang, khasyia, ia takut, rabbahu, kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzalal Qur'an huddal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan keterangan pendek surat Al-Bayyinah. Untuk hari ini kita akan menyampaikan keterangan surat Al-Bayyinah ayat 6, 7 dan 8. Kita mulai ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, orang-orang kafir, baik mereka ahli kitab maupun musyrik, di akhirat nanti akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka abadi di dalamnya. Ahli kitab, siapa mereka? Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka telah kafir. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan orang Nasrani pun mengatakan Isa anak Allah. Kemudian Allah menyampaikan kata Al-Bariyah, berasal dari kata Barok, yang artinya mencipta. Dengan demikian Al-Bariyah artinya adalah ciptaan atau makhluk Allah. Dengan demikian, ketika Allah menyampaikan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, meskipun mungkin mereka di dunia adalah orang yang mendapatkan kelebihan-kelebihan, kesempurnaan kekayaan, kesempurnaan fisik, kepintaran dan lain-lain, tetapi besok di akhirat Allah menyampaikan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dari ayat ini bisa diambil pelajarannya, teman-teman semuanya, gak layak orang muslim mengatakan dengan kalimat seperti melecehkan terhadap firman Allah. Misal, ya gak apa-apa kita ini besok di akhirat masuk neraka, banyak temannya, bersama bintang-bintang film, orang-orang kaya. Gak layak orang muslim mengatakan begitu. Kenapa? Di akhirat Allah menyampaikan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kemudian Allah menyampaikan ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini kebalikan dari ayat sebelumnya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Bahkan kata Abu Hurairah lebih utama daripada malaikat. Imam Syafi'i dan ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil bahwa iman itu adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Allah menyebutkan secara khusus amal soleh mengiringi iman, dan ini juga terdapat dalam banyak ayat yang lainnya. Dengan demikian, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan baik, amal baik, baik yang kecil maupun yang besar, maka Allah akan ganjar mereka dan Allah jadikan mereka dengan firman-Nya ulaikahum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yang mungkin ketika di dunia mereka adalah orang yang serba kekurangan. Mungkin kurangnya harta, mungkin kurangnya fisik mereka, kedudukan mereka, tetapi besok di akhirat Allah jadikan mereka menjadi orang yang sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan masuk surga dan kekal abadi di dalamnya, yang tiada putus-putusnya, tiada habis-habisnya, dan tiada selesai-selesainya. Tak hanya itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dari kenikmatan tersebut, yakni ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua diberikan kepada orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini dipakai kata istilah khasyiyah yang lebih tinggi daripada khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung sehingga menghindari seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup keterangan singkat dari surat Al-Bayyinah ini adalah ada beberapa hal yang bisa diambil pelajarannya. Yang pertama adalah hakikat pertama, pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebutuhan mendesak untuk meluruskan persepsi orang kafir dan mengubah perselisihan mereka. Kedua, ahli kitab berselisih bukan karena mereka tidak tahu, mereka berselisih justru setelah datangnya pengetahuan dan keterangan yang jelas kepada mereka. Ketiga, agama itu pada asalnya satu. Kaidah-kaidahnya sederhana dan jelas. Kaidah-kaidahnya tidak menyeru kepada perpecahan dan perselisihan mengenai akidah dan tabiat tersebut. Dan keempat, orang-orang yang kafir setelah datang keterangan kepada mereka, mereka itulah seburuk-buruk makhluk dan tempat mereka kekal abadi di neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk dan tempat kembalinya adalah surga. Itulah teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita berusaha memperbanyak amal soleh agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebut khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih yang teman-teman semuanya yang telah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.